Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Habijudin dengan NIM 110 120 4246 dari kelas TT 4407. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 4 dari tugas minggu ke-7, soal probabilitas statistika. Soalnya berbunyi, misalkan fx sama dengan x per 8 untuk x kurang lebih dari 3 kurang dari 5. Kemudian tentukan probabilitas berikut. Pada soal A, probabilitas X kurang dari 4, kemudian B, probabilitas X lebih dari 3,5, kemudian pada soal C, probabilitas X lebih dari 4 kurang dari 5, kemudian D, probabilitas X kurang dari 4,5. Untuk soal A, yaitu probabilitas X kurang dari 4, rumus probabilitas yaitu PA lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, sama dengan integral dengan batas bawah A, kemudian batas atas B, fx kali dx. Maka untuk px kurang dari 4 sama dengan integral dengan batas bawah 3, kemudian batas atas 4, x per 8 dx. Kemudian didapatkan 1 per 8 integral dari x dx. Di sini didapatkan dengan sifat integral. Kemudian diintegralkan x-nya menjadi 1 per 8 dikali x kuadrat per 2. Kemudian setelah dikalikan kita masukkan batas atas sama batas bawahnya, kemudian didapatkan nilai 7 per 16. Untuk hasil desimalnya yaitu 0,4375. Kemudian untuk soal B, yaitu probabilitas X lebih dari 3,5. Rumus probabilitas yaitu P A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Dengan batas yaitu integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Maka probabilitas untuk x lebih dari 3,5 yaitu integral dengan batas bawah 3,5, batas atas 5, x per 8 dx. Sehingga dengan memasukkan sifat integral didapatkan 1 per 8 dikali x kuadrat per 2, kemudian dimasukkan batas bawah batas atasnya dan didapatkan nilai 51 per 64 dengan nilai desimal 0,7968. Selanjutnya untuk soal C, probabilitas X lebih dari 4 kurang dari 5. Rumus probabilitas yaitu P untuk X lebih kurang dari sama dengan B, P untuk X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Maka P probabilitas dari X lebih dari 4 kurang dari 5, yaitu dengan memasukkan ke rumus yang tadi didapatkan integral dengan batas bawah 4, batas atas 5, X per 8 dx. Kemudian dengan sifat integral kita keluarkan 1 per 8 menjadi 1 per 8 dikali integral X dx, kemudian kita integralkan menjadi 1 per 8 dikali X kuadrat per 2. Kemudian kita masukkan batas-batasnya dan dikurangkan menghasilkan nilai 9 per 16 dengan nilai desimal 0,5625. Selanjutnya untuk soal D, yaitu probabilitas X kurang dari 4,5. Kemudian rumus probabilitas yaitu P A lebih dari sama, P A lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, yaitu integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Maka probabilitas untuk X kurang dari 4,5 yaitu integral dengan batas bawah 3, batas atas 4,5, X per 8 dx. Sama dengan kita masukkan sifat integral menjadi 1 per 8 integral X dx, kemudian kita integralkan
menghasilkan 1/8 dikali X kuadrat per 2. Kemudian kita kalikan dan masukkan batas-batasnya, didapatkan 4,5 kuadrat per 16 dikurangi 3 kuadrat per 16. Dan hasilnya yaitu 45 per 64 dengan nilai desimal 0,7031. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Arafani dengan NIM 1101204375 dari kelas TT 4407. Di sini saya akan menjelaskan tugas Propstat untuk minggu ke-7 nomor 2. Soalnya yaitu misal X adalah variabel acak kontinu dengan distribusi peluang Fx sama dengan X per 18 dengan X dari sama dengan 0 sampai 6. Lalu pertanyaannya, A, tentukan distribusi peluang dari variabel acak Y sama dengan 2X ditambah 10, lalu yang B, tentukan nilai ekspektasi dari Y. Pertama-tama saya akan menjelaskan soal yang A dulu, yaitu menentukan distribusi peluang dari variabel acak Y sama dengan 2X plus 10. Kan persamaannya Y sama dengan 2X plus 10. Pertama kita mencari G inverse Y-nya. G inverse Y-nya itu sama aja kayak X sama dengan. Nah, kalau bingung ini didapatnya dari mana, jadi ini kan 2X ya, jadi 2X sama dengan 10 pindah ruas ke kiri, jadi Y sama Y min 10. Lalu X, ininya 2 pindah ke kanan kan sama aja, jadi Y min 10 bagi 2. Nah, ini cara menentukan Y inverse Y-nya. Ini 2 ya. Lalu kita mencari Jacobiannya. Jadi Jacobian itu turunan dari G inverse Y. Nah, biar nggak bingung cara menurunkannya gimana, jadi ini tuh Y min 10 per 2 itu bisa kita tuliskan jadi Y per 2 min 10 per 2. Nah, kalau turunan kan yang karena ini turunannya terhadap Y, jadi yang diturunkan itu yang ada variabel Y-nya. Nah, ini kan nggak ada variabel Y-nya, jadi ini konstanta, jadi ini akan sama dengan 0. Jadi turunan dari Y per 2 itu adalah setengah, terus ini min 0, jadi Jacobiannya itu setengah. Nah, lalu kita masukin nih ke rumus untuk mencari distribusi peluangnya, yaitu Fy sama dengan Fx dengan X-nya itu tuh G inverse Y-nya ini, lalu dikalikan dengan nilai mutlak Jacobiannya. Nah, Fx-nya ini kan kita bisa lihat di soal ya, X per 18. Jadi kita masukin X per 18, terus nilai mutlak dari Jacobiannya itu setengah, jadi setengah. Nah, X-nya ini kita masukin ke inverse Y-nya ini. Jadi Y min 10 per 2 per 18 dikali setengah. Lalu sama dengan Y min 10, ini kan 2-nya turun ya, jadi 2 kali 18 jadi 36 kali setengah sama dengan Y min 10 per 72. Nah, ini kenapa Jacobiannya harus dimutlakin, karena kan kalau nilai peluang
nggak bisa minus ya, itu kan nilai peluang antara 0 sampai 1. Jadi harus dimutlakin. Dan kebetulan kita juga nilai Jacobiannya itu positif. Nah, lalu untuk menentukan range Y-nya itu dari mana sampai mana itu ada dua cara. Yang cara pertama, ini kan kita tahu ya, ini X-nya itu dari 0 sampai 6. Jadi kita bisa, misalkan X sama dengan 0, jadi kita masukin 0 ini ke dalam persamaan Y sama dengan 2X plus 10. Jadi 2 kali 0 ditambah 10, kan 0 tambah 10 sama dengan 0. Lalu misal X sama dengan 6, Y-nya didapat 22. Lalu didapat Y-nya itu dari 10 sampai 22. Ada lagi cara yang kedua itu kita langsung aja ngitungnya di ini range-nya. Ini kan yang X ya, X itu dari 0 sampai 6. Nah, nilai X ini kan sama aja G inverse Y tadi. Nah, itu nilainya Y min 10 per 2. Nah, ini duanya kita pindahkan ke ruas kiri sama ruas kanan. 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, lalu ini min 10-nya kita pindahkan ruas juga ke kiri sama kanan. Ke kiri jadi plus 10, terus ke kanan jadi plus 10. Jadi 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi didapat Y-nya itu dari 10 sampai 22. Nah, jadi distribusi peluang dari persamaan Y sama dengan 2X plus 10 itu Y min 10 per 72. Ini maaf ya ada typo. Jadi ini 72. Terus Y dari 10 sampai 22. Lalu 0 lainnya. Lalu kita ke soal berikutnya, tentukan ekspektasi value dari Y atau nilai ekspektasi dari Y. Nah, ini ada dua cara untuk menentukan expected value. Cara pertama itu kita langsung mencari expected value-nya. Rumusnya itu integral dari 10 sampai 22. Ini 10 sampai 22 ini dari ini ya. Nah, lalu Y, F, Y, Y. Nah, ini Y, terus F, Y, Y-nya tadi Y min 10 per 72 DY. Nah, ini Y-nya kita kalikan ke Y min 10 per 72, jadi Y kuadrat min 10Y per 72. Nah, biar gampang, ini integral dari 10 sampai 22-nya kita ilangin dulu, terus min 70, mohon maaf, 1 per 72-nya itu dikeluarin dulu dari integral. Jadi 1 per 72 integral Y kuadrat min 10Y DY. Nah, lalu 1 per 72 ini diintegralkan jadi 1 per 3 Y pangkat 3, terus min 10Y jadi min 10 per 2 Y pangkat 2. Nah, ini min 10 per 2 bisa kita sederhanakan jadi min 5 per 2 Y pangkat 2. Nah, lalu 1 per 72-nya ini kita kalikan ke dalam, jadi Y pangkat 3 per 216 min 5 per 72 Y pangkat 2. Terus kita baru nih masukin 10 sampai 22-nya untuk mencari nilai ekspektasi value-nya. Nah, ini 22 dimasukin ke variabel Y. Jadi 22 pangkat 3 per 216 min 5 per 72 kali 22 pangkat 2. Lalu kurangin ini gantian 10-nya yang dimasukin ke variabel Y. Jadi 10 pangkat 3 per 216 min 5 per 72 kali 10 pangkat 2. Nah, ini dihitung didapat expected value dari Y itu 18. Nah, cara kedua ini lebih ringkas karena kita akan mencari expected value dari X dulu yang kebetulan ini tuh lebih mudah gitu. Kan kalau expected value dari Y kan nilai FYY-nya itu kan Y min 10 per 72 ya.
Jadi itu kan nilainya besar nih, hitungannya tuh susah. Nah, kalau mencari nilai expected value dari X, itu tuh X kan X-nya kan nilainya X per 18 ya di soal. Nah, ini tuh lebih gampang gitu angkanya dan dihitung lebih mudah tanpa perlu bantuan kalkulator. Nah, ini cara kedua itu persamaannya Y sama dengan 2X plus 10. Ini kan sama aja Y sama dengan AX plus B. Nah, ini tuh bisa kita cari melalui ini, ekspektasi value dari Y sama dengan A kali ekspektasi value dari X ditambah B. Ini kita nyari ekspektasi value dari X dulu, itu sama aja kayak tadi, integral 0 dari 6, ini 0 dari 6 tuh dari ini, yang X dari 0 sampai 6. Terus X kali fxx tadi udah ya, fxx-nya itu X per 18 dx. Nah, lalu ini X kali X per 18 jadi X kuadrat per 18. Nah, kita integralkan ini X kuadrat per 18 jadi seperti, 1 per 18-nya kita keluarin dari integral dulu, jadi 1 per 18. Terus X pangkat 2 itu kita integralkan jadi 1 per 3 kali X pangkat 3. Lalu kita mencari ininya dari 0 sampai 6. Jadi kita masukin nilai 6 ke variabel X dulu, jadi 1 per 18 kali 1 per 3, 6 pangkat 3, lalu ini kan 0 kalau dimasukin ke variabel X, semua perhitungan ini jadi 0 kan, karena ini perkalian. Jadi ini kita langsung aja min 0. Nah, ini biar perhitungannya mudah, ini kan 6 pangkat 3, kita bisa ngejabarin jadi 1 per 18 kali 1 per 3 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, 6 bagi 3 itu 2. Jadi kita langsung coret-coret aja biar mudah. Nah, 6 bagi 18 sama 6 itu bisa kita coret, 6-nya di sini habis. Lalu 18 di sini sisa 3 karena 18 bagi 6 itu 3. Nah, lalu 6 yang terakhir ini dicoret sama 3 yang ini, jadi 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, lalu setelah dapat nilai ekspektasi dari X, ini tuh kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi A kan sama dengan 2. Jadi dimasukin A-nya yaitu 2, terus ekspektasi value-nya dari X itu 4, kita masukin, lalu B-nya itu kan 10, kita masukin juga. Nah, 2 kali 4 itu 8, ditambah 10. Jadi didapat nilai ekspektasi value-nya itu 18. Jawabannya sama. Jadi kita bisa milih di antara dua cara ini, mau langsung nyari nilai ekspektasi dari Y atau nyari pakai nilai ekspektasi dari X dulu nih. Nah, kita tinggal lihat aja nilai ininya, itu tuh lebih mudah dihitung yang mana gitu. Jadi tergantung soalnya. Nah, jadi didapat ekspektasi value dari Y itu 18. Sekian penjelasan soal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dristikita Pramesti dengan NIM 11012000471 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4407. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal nomor ketiga, tugas pekan ke-7. Di dalam soal ini sudah ada pernyataan, yang dimana menyatakan bahwa CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel X acak adalah fx sama dengan 0
dengan interval X lebih kecil dari 0. 0,25X dengan interval X lebih besar dari sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 5. 1. Dengan interval 5 lebih kecil dari sama dengan X. Di soal ini, kita diminta untuk mengerjakan bagian A, yang dimana bagian A ini meminta kita untuk menggambarkan grafik CDF. Di bagian B, kita diminta untuk menemukan fungsi PDF dari variabel X acak. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menemukan ekspektasi atau EX dan variasi atau VAR-X. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, ada hal yang perlu kita perhatikan nih ketika kita menemukan soal seperti ini. Utamanya, ketika di dalam soal tersebut tidak ada kalimat pernyataan yang menyatakan CDF adalah atau PDF-nya adalah. Itu kita perlu sekali teliti saat kita melihat fx yang sudah diketahuinya. Misalnya, seperti soal ini, fx yang sudah diketahuinya adalah fx dengan f huruf kapital, yang dimana berarti fx-nya tersebut adalah CDF. Namun, jika di soal lain, yang diketahuinya adalah fx dengan f-nya itu huruf kecil, berarti fx-nya adalah PDF. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang bagian A, yang dimana di bagian A ini kita diminta untuk menggambarkan sebuah grafik CDF. Nah, langkah awal ketika kita ingin menggambarkan sebuah grafik, itu kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini sumbu X dinamakan X, dan sumbu Y dinamakan fx. Nah, berdasarkan fx yang sudah diketahui, ketika X lebih kecil dari 0, nilai peluangnya adalah 0. Oke? Ketika 5 lebih kecil dari sama dengan X, nilai peluangnya adalah 1. Kita tarik garis nih. Nanti setelah kita buat titik-titik nih, garis putus-putus yang dari 1 ke 5, kita tarik garis, yang dimana garis yang kita tarik itu adalah fungsi 0,25x, yang dimana itu adalah fungsi dari CDF-nya. Seperti itu cara menggambar sebuah grafik untuk CDF. Selanjutnya, di bagian B kita diminta untuk menemukan fungsi PDF dari variabel X, randomnya atau variabel X acaknya. Nah, ini ada konsep yang menarik nih, yang dimana ini juga dapat membantu kita ketika kita mungkin lagi kebingungan. Gitu. Konsep menariknya adalah ketika di dalam soal itu diketahuinya CDF, sedangkan yang ditanyakan adalah PDF. Kita bisa menurunkan fungsi CDF yang sudah diketahui untuk mendapatkan fungsi PDF-nya. Namun, ketika yang diketahui adalah PDF dan yang ditanyakan adalah CDF-nya, kita bisa mengintegralkan fungsi PDF yang sudah diketahui. Karena di bagian B ini yang ditanyakan adalah fungsi PDF-nya nih, berarti kita bisa menurunkan fungsi CDF yang sudah diketahui. Terbentuklah sebuah rumus atau persamaan yang dimana PDF sama dengan D per DX, yang dimana D per DX ini merupakan turunan fx atau fungsi CDF. Jadi fungsi CDF ini nanti akan diturunkan agar ketemulah fungsi PDF tersebut gitu. Nah, di sini kan fungsi CDF yang sudah diketahuinya adalah 0,25x. Maka dari itu 0,25x kita turunkan. Nah, ketika sudah diturunkan, ketemulah hasil PDF sama dengan 0,25.
Jadi fungsi PDF-nya adalah 0,25. Nah, sudah kita dapatkan nilai PDF-nya adalah 0,25, yang dimana 0,25 ini memiliki interval X lebih besar dari sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 5. Yang dimana berarti kesimpulannya adalah di antara 0 sampai 5 itu nilai peluangnya sama, yaitu adalah 0,25. Lalu di X yang lain nilai peluangnya adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian C, kita diminta untuk menemukan ekspektasi atau EX dan variasi atau var-X. Nah, di sini kita menemukan dulu nih ekspektasinya. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah diajarkan, rumus atau persamaan untuk ekspektasi atau min itu EX sama dengan integral dari fungsi PDF X. Oke. Nah, di sini di integral ini batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 5. Fungsi PDF-nya adalah 0,25 sesuai yang sudah diketahui ya di bagian B. Nah, 0,25 ini adalah fungsi PDF yang dikalikan X. Jadi PDF X 0,25X. Nah, ini kita integralkan biasa dulu aja nih, sesuai rumus yang biasa kita pakai aja. Yang dimana rumus sederhananya itu adalah integral X pangkat M dx sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X N tambah 1 tambah C. Untuk hasil akhirnya. Nah, berarti kita mengintegralkan 0,25X. Didapatkanlah 1 per 8X pangkat 2. Nah, 1 per 8X pangkat 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang masih belum kelar nih tadi. Nah, kita masukin, kita substitusiin batas atas sama batas bawahnya. Kita masukin batas atasnya kan adalah 5 nih. Berarti 1 per 8 dikali 5 kuadrat. Kita masukin juga 0 ini sebagai batas bawah, yang dimana 1 per 8 dikali 0 kuadrat. Jadi 1 per 8 kali 5 kuadrat dikurangi 1 per 8 dikali 0 kuadrat. Kita tulis EX sama dengan 25 per 8 dikurangi 0. Karena kan 1 per 8 dikali 0 ya 0. Jadi didapatkanlah EX-nya atau ekspektasinya sebesar 3,125. Nah, ini kita keep dulu nih, berarti ekspektasinya udah ketemu. Sekarang kita cari variasinya. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah diajarkan juga, rumus atau persamaan untuk variasi atau var-X sama dengan E atau ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Di sini yang ekspektasi X kan sudah kita dapatkan tuh ya sebelumnya sebesar 3,125. Nah, kita belum nih mendapatkan ekspektasi X kuadrat. Sebenarnya pengerjaannya sama aja teman-teman. Jadi tinggal diganti, kalau yang tadi itu cuma X tunggal, istilahnya X pangkat 1 gitu, bukan X kuadrat. Di sini kita ganti jadi X kuadrat. Nah, fungsi dari PDF-nya masih sama, 0,25. Jadi, kita tuh mengintegralkan fungsi PDF X, yang dimana berarti 0,25X kuadrat itu diintegralkan. Nah, kita integralkan kayak yang tadi tuh, pakai rumus dasar aja, didapatkanlah 1 per 12 X pangkat 3, dan 1 per 12 ini, 1 per 12 X pangkat 3 ini, kita masukkan lagi, karena ini kan belum selesai ya.
Dan nanti kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Yang dimana batas atas dan batas bawahnya itu masih sama. 5 dan 0. Batas atas 5, batas bawah 0. Nah, ini kita masukin nih ke dalam hasil integral dasar yang kita dapatkan gitu. Jadi, 1/12 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 1/12 dikali 0 pangkat 3. Di mana kita bisa tulis 125 atau 125 itu kan hasil dari 5 pangkat 3 kan ya? Per 12 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena walaupun mau dikuadratkan ataupun ini kan pangkat 3, terus dibagi 12 itu tetap hasilnya akan 0. Jadi 125/12 dikurangi 0. Didapatkanlah ekspektasi X kuadratnya 10,416. Nah, karena kita sudah mendapatkan ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat, kita bisa masukkan atau substitusikan ke dalam rumus atau persamaan yang ada. Nah, variasi atau var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Berarti, ekspektasi X kuadrat sama dengan 10,416. Sedangkan ekspektasi X yang dikuadratkan itu kan 3,125 dikuadratkan dulu. Jadi, var X atau variasi X sama dengan 10,416 dikurangi 9,765. Didapatkanlah variasi X-nya 0,651. Seperti itu untuk cara menjawab soal nomor ketiga dari mulai bagian A, bagian B, bagian C. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.